selalu mengawali setiap kegiatan dengan niat dan doa. Karena dalam ajaran agama saya, Allah hanya akan memberikan segala sesuatu yang telah diniatkan. Dan Allah Maha mengabulkan segala permintaan hamba-Nya. Oleh karena itu berniatlah dan berdoalah. Mudah-mudahan pekerjaan kita tetap dalam lindungannya dan jauh dari pengaruh buruk setan. Ingat, karena setan selalu menawarkan hal-hal yang negatif supaya manusia tergelincir dari jalan yang benar sehingga masuk ke dalam jalan-jalan yang salah. Anak-anak kami sekalian, hari ini kita bertemu dalam pertemuan yang ke-10 bidang studi etika profesi kelas 10 akuntansi. Pada pertemuan yang lewat, kita sudah membahas pengertian kecelakaan kerja. Di antaranya, saya ulang kembali supaya ingatanmu terbuang kembali. Menurut Departemen Tenaga Kerja, kecelakaan diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan bisa menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Itulah pengertian kecelakaan menurut Departemen Ketenagakerjaan. Banyak pengertian kecelakaan kerja, namun tidak jauh dari pendapat Departemen Ketenagakerjaan yang pada intinya bahwa setiap kecelakaan kerja itu akan melahirkan kerugian baik korban manusia maupun korban harta benda. Oleh karenanya, anak kami sekalian, dengan pengertian ini, kita bisa memahami sehingga kecelakaan kerja itu dapat kita tekan sekecil mungkin. Baik anak kami sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang kedua, yaitu mengenai faktor penyebab kecelakaan kerja. Secara garis besar, kecelakaan kerja disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya unsafe condition atau kondisi tidak aman. Itu yang pertama, unsafe condition atau kondisi tidak aman. Dengan kondisi kerja yang tidak aman bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Biasanya penyebab kondisi ini tidak aman ini bisa berasal dari keadaan mesin, peralatan, dan atau bahan baku yang tidak sesuai semestinya. Lingkungan kerja yang tidak diperhatikan oleh pekerja, proses kerja yang tidak sesuai dengan aturan, atau sifat kerja yang tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, unsafe action atau perlakuan yang tidak aman. Unsafe action, perlakuan yang tidak aman, yaitu kecelakaan kerja juga bisa terjadi karena perlakuan yang tidak aman oleh para pekerja atau orang-orang lain di sekitar lingkungan kerja. Perlakuan tidak aman ini biasanya bersumber dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari para pekerja dalam melakukan pekerjaannya, karakteristik fisik dan para pekerja yang sesuai, karakteristik mental, psikologis dari para pekerja, sikap atau tingkah laku yang kurang sesuai dan tidak aman. Sekali lagi, ada dua faktor penyebab itu ya. Baik. Kemudian menurut pendapat ahli Mangkunegoro, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja sebagai berikut. Yang pertama, keadaan tempat lingkungan kerja. Keadaan tempat lingkungan kerja. Nah, di mana kita sedang bekerja? Apakah di sebuah pabrik? Pabrik apa? Apakah di sebuah lapangan? Atau di dalam sebuah bangunan? Atau di tanah lapang dan sebagainya.
keadaan tempat lingkungan kerja. Kemudian dari tempat-tempat lingkungan kerja ini akan muncul kemungkinan kecelakaan yang berbeda pula. Kemudian yang B, pengaturan udara. Ya, pengaturan udara. Kalau di dalam ruangan, pengaturan udara yang terkait dengan ventilasi, ya. Ventilasi itu adalah ya semacam lubang atau tempat yang mengatur masuk dan keluarnya udara. Ya, nah berbeda pula dalam hal ini jika pengaturan udaranya yang terjadi secara alami, misalnya pekerjaan yang dilakukan di tengah lapangan. Kemudian yang C, pengaturan penerangan lampu. Wah, ini sudah jelas ya. Apabila pekerjaan itu membutuhkan penerangan, ya, nah, misalnya di sebuah ruangan yang tertutup, maka dibutuhkan penerangan atau lampu. Kemudian D, pemakaian peralatan kerja. Ya, pemakaian peralatan kerja. Peralatan kerja juga ada hubungannya dengan keamanan kerja, kecelakaan kerja. Jadi alat-alat kerja yang sudah usang atau yang sudah lama, yang mungkin sudah menjelang rusak atau bahkan rusak, ini perlu diganti. Karena ini ada hubungannya ya dengan keselamatan dan kecelakaan. Kemudian yang E, kondisi fisik dan mental pegawai. Kondisi fisik berarti badannya, ya, yang berkaitan dengan tenaga misalnya, ya, yang berkaitan dengan kemampuan berdiri, kemampuan mengangkat dan sebagainya. Kemudian mental, emosi, ya. Nah, apakah bisa seseorang mengatur emosinya ketika bekerja atau tidak? Nah, ini berhubungan sekali dengan faktor penyebab kecelakaan. Kemudian menurut pendapat, kalau tadi menurut Mangkunegoro, sekarang menurut pendapat Husni, ya, menurut pendapatnya yang pertama ada faktor manusia. Di antaranya kurangnya keterampilan atau pengetahuan tentang industri dan kesalahan penempatan tenaga kerja. Ya, ini faktor manusia. Jadi ada pengetahuan seberapa jauh ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki seorang pekerja, ya. Nah, ini berkaitan sekali dengan terjadinya kecelakaan. Kemudian yang B, ada faktor material atau peralatannya. Misalnya bahan yang seharusnya dibuat dari besi dibuat dengan bahan lain yang lebih murah sehingga menyebabkan kecelakaan. Ya. Nah, di zaman sekarang ini, ya, plastik sudah banyak sekali menggantikan bahan-bahan logam yang tentu kekuatannya berbeda. Ya, nah ini jika tidak dipahami akan dengan cepat dan mudah sekali menghantarkan pekerja itu kepada hal-hal yang akan dapat mencelakakan dirinya sendiri. Kemudian yang C, faktor sumber bahan meliputi pembuatan bahaya, misalnya metode kerja yang salah, sikap kerja yang teledor, serta tidak memakai alat pelindung diri. Di masa COVID, pelindung diri itu termasuk masker. Nah, ini salah satu contoh. Ya, nah, jadi masker ini termasuk pelindung diri. Kemudian yang D, faktor lingkungan kerja yang tidak sehat. Faktor lingkungan kerja yang tidak sehat. Apakah situasinya kotor, bersih, berpolusi, dan sebagainya. Kemudian kami sekalian, masih ada lagi nih, ya. Secara detail faktor-faktor penyebab kecelakaan akibat kerja berupa sistem manajemen, pengaturan, faktor manusia, faktor lingkungan, faktor pemerintah, faktor teknologi, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Nah, ini dijelaskan ini satu persatu. Sistem manajemen atau pengaturan. Ya. Sistem manajemen atau pengaturan.
Sudah seharusnya sistem manajemen sebelum, saat, dan setelah pekerjaan dilakukan itu sangat diperhatikan. Ya, paling tidak berujung pada evaluasi. Apakah pekerjaan hari ini mengalami kendala? Kemudian kendalanya di mana? Nah, diperinci sedemikian rupa sehingga memungkinkan minimnya sekali kecelakaan. Kemudian ada faktor manusia. Faktor kedua yang menyebabkan kecelakaan kerja bisa terjadi yaitu faktor manusia. Manusia dianggap sering melakukan hal-hal tertentu atau memiliki tingkah laku yang bisa dianggap sering menyebabkan bahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan sekitar. Faktor manusia itu sudah jelas. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor penyebab kecelakaan berikutnya yaitu faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya tentu bisa memicu kecelakaan kerja. Yang berikutnya, faktor pemerintah. Ya, faktor pemerintah. Ini mungkin bisa berhubungan dengan hukum-hukum yang berlaku. Ya, hukum-hukum yang berlaku atau hal-hal yang harus disahkan oleh pemerintah sehingga semua pihak harus melaksanakan. Kemudian faktor teknologi. Ya, faktor teknologi. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Di zaman plastik ini banyak logam sudah digantikan dengan plastik. Itu kenapa? Karena teknologi. Ya. Kemudian faktor sosial, yaitu lingkungan tempat bekerja. Kemudian faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi. Nah, itulah anak-anak kami sekalian, ya, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan kita, ya, dan semakin dewasa untuk memahami ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.